Halo teman-teman, selamat menyaksikan. Di sebuah kota kecil terdapat 3 ibu yang bernama Ibu Ria, Ibu Inot, dan Ibu Zara. Awalnya mereka tidak saling mengenal, namun pada saat melakukan pengobatan di rumah sakit, mereka sering bertemu dan menjadi akrab karena hidup dengan nasib yang sama. Masing-masing dari mereka berjuang menghadapi kenyataan pahit bahwa suami mereka terlibat dalam hubungan seksual dengan banyak wanita yang mengakibatkan mereka terinfeksi HIV. Ibu Ria merasa hancur karena suaminya yang seharusnya melindunginya malah mengkhianatinya. Ibu Inot terjebak dalam rasa sakit dan ketidakpastian, sementara Ibu Zara merasakan kemarahan yang mendalam setiap kali melihat suaminya karena teringat dengan perilaku suaminya yang sering berhubungan seksual dengan wanita lain. Suatu hari, Ibu Ria mendapatkan informasi tentang sesi konseling yang ditawarkan untuk para pengidap HIV. Ibu Ria merasa informasi ini penting sehingga harus mengajak kedua rekannya, yaitu Ibu Inot dan Ibu Zara untuk mengikuti konseling tersebut. Para ibu merasa ada harapan untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan. Dengan rasa cemas namun penuh harap, mereka sepakat untuk menghadiri sesi konseling tersebut. Mereka berharap pertemuan ini akan menjadi titik awal bagi perjalanan penyembuhan mereka, di mana mereka bisa saling mendukung dan menemukan kekuatan bersama. Pergi dulu ya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Duduk ya Ibu. Oke, gimana Ibu perjalanan di sini? Aman? Alhamdulillah. Ya, mungkin selamat datang ya Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang ke sini. Bagaimana kita hari ini akan membahas terkait pengalaman, berbagai pengalaman dari kita semua dan juga saling mendukung antara satu sama lain. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bagara Fituhayu dan saya Gara Jurusan, saya Sarah Nabila Pilihan. Oke, mungkin dari Ibu sekarang boleh perkenalan satu-satu. Kenalkan Ibu, nama saya Julia. Kenalkan Ibu, nama saya Dara. Berikutnya Ibu Inor. Terima kasih ya Ibu Ria, Ibu Dara dan juga Ibu Inor. Mungkin kita mulai dulu dengan mendengarkan perasaan masing-masing dari Ibu sekalian terkait apa sih yang Ibu rasakan terkait situasi saat ini. Mungkin boleh dimulai dari Ibu Ria. Jadi gini Bu, saya di rumah Bu sangat merasa tertekan sekali Bu dengan suami saya yang bawa penyakit ke saya Bu. Suami saya itu sering sekali Bu kayak menjadi perempuan di luar sana Bu. Jadi saya tuh merasa tertekan sekali dan saya bingung Bu gimana cara mengatasinya Bu. Baik, jadi saya dengar kalau Ibu Lia ini merasakan sangat hancur. Nah, kira-kira akhir-akhir ini apa yang membuat Ibu tuh merasakan sangat hancur sekali? Saya tuh cuma khawatir Bu sama kesehatan saya, kan Bu, kesehatan penting Bu, mana anak-anak saya masih kecil Bu. Jadi saya tuh khawatir banget Bu. Ibu Ria, itu adalah perasaan yang sangat wajar. Menghadapi situasi seperti ini memang sangat sulit. Lalu bagaimana dengan Ibu Inor? Apakah memiliki pengalaman yang serupa? Ya, Bu, saya juga merasa terjebak di situasi ini. Suami saya juga sering belajar sana sini, pergi ke wanita lain, tanpa sepengetahuan saya. Saya tuh merasa tidak dihargai Bu. Saya juga takut dengan masa depan anak-anak saya nanti Bu. Jadi Ibu Inor merasa kayak terjebak dan juga nggak dihargai lah dalam hubungan ini. Dan juga mungkin ketakutan terbesar Ibu terkait masa depan anak Ibu karena situasi yang mungkin cukup rumit untuk Ibu. Lalu mungkin apa yang Ibu lakukan terkait untuk mengatasi perasaan yang Ibu rasakan? Saya ingin berjuang Bu untuk sembuh. Saya ingin berjuang dari penyakit ini walaupun ini sulit, tapi itu saya merasa tidak berdaya Bu dengan situasi saat ini. Saya mendengar bahwa Ibu Inor ini sangat ingin sekali berjuang, tapi di satu sisi Ibu juga merasa sangat tidak berdaya. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama agar Ibu Inor merasa lebih kuat lagi? Ibu maaf mendengar ya Bu. Ini saya juga sama apa yang saya rasakan oleh Ibu Inor. Setiap kali saya melihat suami saya itu rasanya langsung kebayang, langsung keinget kebiasaan buruk yang dilakukan suami saya yang sering main dengan wanita lain. Itu membuat saya marah, membuat saya sakit hati, saya kecewa sekali, saya sedih sekali. Sampai saya udah nggak tahu lagi Bu harus berbuat apa. Ibu Zara, rasa sakit, rasa marah itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Apakah Ibu mau berbagi lebih banyak lagi perasaan yang Ibu rasakan? Saya merasa hidup saya sudah berakhir. Awal waktu saya divonis itu saya kira suami saya bisa bertobat dengan saya divonis karena itu. Tapi ternyata yang saya duga itu nggak terjadi. Ternyata suami saya masih tetap aja main sama wanita lain. Saya merasa tidak ada yang mendukung. Karena saya nggak mungkin merasakan sama anak saya kalau saya merasa tidak ada yang membantu di sini. Sedangkan di luar dari suami saya nggak mendukung saya juga masih harus ngurus rumah, saya juga masih harus ngurus anak-anak saya. Saya nggak tahu mau mengadu ke siapa lagi kalau suami saya aja nggak bisa dukung saya. Saya merasa udah nggak ada gunanya lagi di sini. Tapi saya juga harus tetap berjuang untuk anak saya. Berat sih, saya. Oke, baik, ya. Saya sangat merasakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin sangat berat ya Ibu untuk menjalani sebuah permasalahan yang cukup rumit ini. Dan mungkin apa sih Bu yang bisa kita lakukan secara bersama agar Ibu itu merasa lebih baik dan juga bisa memberikan yang terbaik juga nih untuk anak Ibu. Saya ingin menemukan cara untuk sembuh. Saya tahu mungkin tidak banyak harapan ke depannya, tapi saya pengen tetap hidup untuk anak saya. Jadi saya pengen mencoba cara apapun yang mungkin bisa membuat saya hidup lebih lama lagi untuk anak-anak saya. Dan dengan itu saya bisa memberikan contoh yang baik untuk anak saya.
keputusan Ibu Zara sudah sangat tepat sekali. Selanjutnya, langkah kecil apa yang mau Ibu Zara ambil demi kebahagiaan serta kesehatan Ibu dan anak Ibu? Mungkin saya mau ikut terapi atau saya join kelompok-kelompok sesama tujuan biar kami bisa sama-sama mendukung, sama-sama menguatkan. Iya benar ya Bu Zara. Saya juga ingin mencobanya Bu, kita bisa berjuang bersama-sama ya melalui penyakit ini. Baik ibu-ibu sekalian, itu sebuah langkah yang positif yang bisa ibu lakukan sekalian. Dan mungkin dari apa yang ibu inginkan kami mendapatkan dukungan lebih lanjut lah untuk menghadapi masalah ini yang bisa memberikan motivasi dalam menjalani kehidupan dan juga lebih semangat lagi untuk menjalani pengobatan serta juga memberikan yang terbaik lah untuk anak ibu. Namun apalagi harapan ibu setelah masa depannya lah ya, harapan ibu setelah melakukan hal itu yang mungkin bisa dijawab dulu oleh ibu Ria. Kalau saya itu cuma ingin saya bisa kembali bahagia seperti dulu, Ibu. Bisa mengurus anak saya dengan baik tanpa merasa takut akan apapun hal yang di luar sana yang membuat saya sangat takut untuk menjalani kehidupan ini sekarang ini, Bu. Jadi Ibu Ria memiliki harapan untuk merasakan kembali kebahagiaan dan menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anaknya, itu sangat penting. Saya juga, Bu, saya ingin suami saya itu mengerti apa yang kebanyakan dirasakan, Bu, dari saya, dari anak saya ingin dia itu sadar apa yang dilakukan itu adalah hal yang salah, Bu. Baik, itu merupakan keinginan yang sangat bagus dari ibu-ibu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara ibu itu tuh bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan pasangan ibu-ibu masing-masing? Mungkin bisa gimana coba bentuk juga mengatakan apa yang pada satu sebelum kita masing-masing itu. Oke, itu adalah langkah yang positif ya Ibu, di mana Ibu sekalian memberikan kayak kemauan dan juga kegigihan lah untuk berubah dan menjalani kehidupan lebih baik lagi. Kita yakin kita saling menguatkan dalam perjalanan ini dan yakinlah bahwa hal-hal yang kalian lakukan akan berdampak positif. Meskipun situasi sekarang terlihat sulit, namun masih ada harapan untuk sembuh dan hidup lebih baik. Dan Ibu jangan lupa untuk tetap rutin melakukan pengobatan ya Ibu. Baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria, Ibu Zara, dan juga Ibu Inot yang telah berani menyampaikan kejujuran serta pengalaman yang kalian alami. Tadi kita juga sudah banyak membahas tentang tekanan emosional yang kalian rasakan terkait masalah kesehatan yang ibu-ibu rasakan. Tadi juga saya mendengar bahwa dalam situasi ini tidak mudah bagi ibu-ibu dalam merawat anak maupun menghadapi tingkah laku suami ibu-ibu. Baik ibu-ibu sekalian, perlu diingat bahwa kalian itu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kalian sudah memiliki niat dan juga kesungguhan untuk berubah dan juga untuk mencapai kesehatan yang lebih baik lagi dan masa depan anak-anak kalian. Mari kita fokus untuk langkah-langkah kecil, langkah-langkah positif untuk menghadapi masalah HIV ini. Dan yakinlah bahwa kita bisa bersama-sama dan kalian kuat untuk menghadapi masalah ini. Selamat ibu-ibu sekalian. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu sama Ibu ini, Zara, dan saya sendiri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah memberikan kami motivasi, dorongan, dan juga semangat untuk sembuh dari penyakit ini ya Bu. Padahal sebelumnya kami yang merasa pesimis akan penyakit yang tidak tahu ya, HIV ini tuh sulit sekali untuk sembuh. Tapi setelah diskusi ini kami merasa lebih termotivasi yang lebih lega untuk semangat lagi menjalani hidup demi anak-anak Bu terutama, dan demi kita harus lebih baik lagi, lebih sehat. Mungkin segitu aja ya Bu dari kami. Apabila selanjutnya kita bisa bertemu lagi untuk di kesempatan yang lain untuk berdiskusi lagi, kami bakal datang lagi ke sini ya Bu, mohon diperkenankan. Seperti ini saja, sekali lagi terima kasih banyak. Sepertinya kami berjumpa ya teman-teman. Kami pulang dulu ya, baik pulang ya Ibu, terima kasih banyak ya. Ibu nggak sendirian, kita hadapi bareng-bareng. Terima kasih. Ya, pamit ya. Ibu. Semangat Ibu. Semangat ya. Terima kasih.